Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Fenomena Ustadz muda tak pakai nama asli PBNU, rata-rata pendakwah belum jadi. Muhammadiyah, Ustadz ganti nama itu biasa, tapi sekarang banyak yang karbitan. Newsdetik.com. Fenomena Ustadz muda tak pakai nama asli PBNU, rata-rata pendakwah belum jadi. PBNU bicara soal fenomena pendakwah yang tak memakai nama asli. PBNU melihat fenomena itu kerap dilakukan pendakwah muda yang tampil di media sosial. Rata-rata itu, pertama, fenomena pendakwah muda yang muda di bawah 40 tahun. Ya biasa, orang muda kan biar lebih keren. Artis kan juga begitu. Pendakwah yang gak jauh beda dengan artis yang show di ranah media sosial akhir-akhir ini, ucap Wasekjen PBNU Mas Duki Baidowi saat dihubungi Jumat 4 Desember 2020. Biasanya menurut Mas Duki, pendakwah yang mengubah nama belum memiliki karakter yang kuat sehingga mengubah namanya ketika melakukan dakwah. Untuk menaikkan performa biar lebih keren, cowok kelihatan gagah, macam-macam lah. Kan dalam rangka membangun image, dan rata-rata itu pendakwah belum jadi, belum mapan, belum punya eksistensi yang kuat katanya. PBNU Muhammadiyah, orang-orang berdakwah tidak ada hubungan dengan seleb, biasanya enggak ubah nama katanya. Mas Duki enggan dikaitkan soal fenomena mengganti nama ini dengan salah satu personal. Dia menyebut pandangannya adalah fenomena secara umum. Ini jangan dikaitkan nama tertentu, fenomena secara umum saja, ujar Mas Duki. Namun menurut Mas Duki ada tradisi Arab yang melakukan penggantian nama. Jadi menurut dia perubahan nama untuk berdakwah juga sah-sah saja. Ada lakop, ada kunyah, sebut-sebutan panggilan. Lakop itu sebutan keagungan, bukan di Arab Saudi tapi tradisi Arab, ucapnya. Ulama besar itu panggilannya terkenal bukan nama dirinya, hampir semua. Imam Syafi'i, Syafi'i itu bukan nama dia. Jadi tradisi begitu sudah lama, ucapnya. Diketahui Ustadz Maher At-Thalibi, pemilik akun Twitter @ustadzmaher_ ditangkap polisi terkait kasus ujaran kebencian kepada Habib Lutfi. Maher memiliki nama asli Sony Eranata. Pengacara Sony Eranata, Cucu Purwanto, menyebut kliennya menggunakan nama istilah dalam berdakwah, yakni Ustadz Maher. Nama umatnya, nama ustadznya itu Maher At-Thalibi. Memang nama dia alias Ustadz Maher, ujar Cucu Purwantoro ketika dihubungi Detikcom Kamis 3 Desember. Nama aliasnya Maher At-Thalibi, tegas Cucu. Cucu menjelaskan nama dalam KTP kliennya itu merupakan Sony Eranata. Nama Ustadz Maher digunakan sejak Sony menjadi Ustadz. Sejak jadi Ustadz pakai nama Ustadz Maher. Udah lama itu, Ibu Cucu. Cucu tak menjelaskan spesifik mengapa Sony memilih nama Maher. Cucu menyebut Sony menggunakan nama Maher sejak lulus pesantren. Mungkin udah 10 tahunan ibunya. Ulama besar itu panggilannya bukan nama dirinya, hampir semua. Imam Syafi'i, Syafi'i itu bukan nama dia. Jadi tradisi begitu itu sudah lama. Tidak ada hubungannya dengan baik dan buruk, itu tren saja. Muhammadiyah, Ustadz ganti nama itu biasa, tapi sekarang banyak yang karbitan. Fenomena pendakwah yang berganti nama mengemuka setelah Sony Eranata yang menggunakan nama Ustadz Maher At-Thalibi ditangkap polisi. Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan fenomena Ustadz ganti nama itu hal biasa. Tapi yang jadi masalah saat ini adalah banyak ustadz yang pemahaman agamanya masih rendah. Soal ustadz yang ganti nama juga hal yang biasa. Sayangnya sekarang ini banyak ustadz karbitan yang penguasaan ilmu agamanya dangkal dan akhlak yang tidak bisa menjadi teladan. Banyak orang yang tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai ustadz beberapa saat setelah hijrah, ucap Mukti dalam keterangannya Jumat 4 Desember. Menurut Mukti, masyarakat harus mulai cerdas menilai pendakwah atau penceramah. Jangan hanya sebatas melihat bahwa pendakwah tersebut populer. Ganti nama atau tidak, semua berpulang pada masing-masing. Masyarakat, khususnya umat Islam, sebaiknya kritis dan cerdas dengan menilai ceramah dari kebenaran isi ajaran, bukan melihat popularitas dai atau ustadz, ucapnya.
Muti menjelaskan perubahan nama dalam Islam sering terjadi, sehingga bukan sesuatu hal yang baru kali ini terjadi. Sejak zaman Nabi, banyak sahabat yang memiliki julukan selain dari nama aslinya. Nabi Muhammad juga disebut Abul Qasim. Demikian halnya dengan sahabat Abu Hurairah. Banyak ulama yang lebih dikenal dengan nama daerah atau tempat tinggalnya seperti Al-Ghazali, Al-Qurtubi, dan lain-lain ucapnya. Kemudian dalam tradisi di Indonesia, nama berubah atau diganti jika terjadi sesuatu pada orang tersebut, seperti setelah menunaikan haji atau menjadi mualaf. Dalam tradisi Islam Indonesia, seseorang biasanya berganti nama setelah menunaikan ibadah haji, masuk Islam, atau mengalami konversi keagamaan. Secara spiritual, seseorang berganti nama sebagai identitas keagamaan, menjadi atau terlahir kembali atau reborn sebagai Muslim, ucapnya. Dengan nama baru itu, seseorang berusaha menjadi lebih baik dari hal beragama dan berperilaku. Berganti nama itu tidak ada tuntunannya dalam agama, semuanya lebih sebagai tradisi. Akan tetapi, jika penggantian nama itu permanen, harus dicatat di lembaga berwenang, sambungnya. Diketahui Ustadz Maher Atualibi, pemilik akun Twitter @ustadzmaher_ ditangkap polisi terkait kasus ujaran kebencian kepada Habib Lutfi. Maher memiliki nama asli Sony Eranata. Pengacara Sony Eranata, Cucu Purwanto, menyebut kliennya menggunakan nama istilah dalam berdakwah, yakni Ustadz Maher. Nama umatnya, nama ustadznya itu Maher Atualibi. Memang nama dia itu alias Ustadz Maher, ujar Cucu Purwanto ketika dihubungi Detikcom Kamis 3 Desember. Nama aslinya Maher Atualibi, tegas Cucu. Cucu menjelaskan nama dalam KTP kliennya itu adalah Sony Eranata. Nama Ustadz Maher digunakan sebagai Sony menjadi Ustadz. Sejak jadi Ustadz pakai nama Ustadz Maher, udah lama itu, Ibu Cucu. Cucu tak menjelaskan spesifik mengapa Sony memilih nama Maher. Cucu menyebut Sony menggunakan nama Maher sejak lulus pesantren, mungkin udah 10 tahunan ibunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.